Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ketiga ayat 31 sampai 35. Yesus dan sanak saudaranya. Saya akan membacakan ayat yang ke-35 yang berkata demikian. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang kita baca hari ini berbicara tentang Yesus dan sanak saudaranya. Di mana pada saat itu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus menjumpai Tuhan Yesus. Satu hal yang menurut saya sesuatu yang wajar begitu ya. Bagaimana seorang ibu keluarga menjumpai anaknya. Nah, tetapi ada yang menarik ketika Tuhan Yesus mendengar tentang hal ini ya. Pada saat ibu dan saudara-saudara Yesus datang begitu, dan sementara mereka berdiri, mereka menyuruh orang memanggil dia. Nah, di sana pada saat itu ada banyak ya orang yang duduk mengelilingi Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Kemudian apa jawab Yesus di luar pemikiran orang pada saat itu? Karena Yesus berkata, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Kemudian Yesus melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini bukan berarti Tuhan Yesus melupakan asal keluarganya, atau mungkin karena mungkin merasa sudah terkenal tidak mau menerima orang tuanya atau saudara-saudaranya. Tidak berbicara ke arah sana. Tapi Tuhan Yesus mau mengajak kita, mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, ingat, bukan manusia yang dituhankan di dalam kekristenan ya. Seringkali orang berpendapat bahwa orang Kristen itu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Bukan. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Begitu, kita tidak boleh lupa hal ini, dan Dia adalah Allah 100%, ya. Dia juga manusia 100%. Nah, di dalam perikop ini Yesus tidak sedang membicarakan tentang hubungan secara biologis ya, atau secara hubungan kekeluargaan secara biologis, melainkan lebih kepada keluarga kerajaan Allah. Nah, siapakah keluarga kerajaan Allah itu? Ya, Yesus jelas katakan, barang siapa melakukan kehendak Allah. Siapapun kita, ya, suku apapun kita, bangsa apapun kita, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, Yesus katakan, kaulah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan engkaulah ibuku. Menarik sekali di sini, kenapa? Sebagai keluarga kerajaan Allah, tentunya kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Hari-hari ini jadi orang Kristen itu bukan hal yang sulit, ya.
menjadi orang Kristen itu gampang, ya. Saudara percaya Yesus, saudara pergi ke gereja, selesai, ya. Itu udah jadi saudara orang Kristen. Tapi bagaimana menjadi seorang yang Kristen? Ya, orang Kristen yang Kristen. Artinya memang benar-benar menjadi keluarga kerajaan Allah. Bukan hanya sekedar KTP Kristennya, ya, Kristen tanpa pertobatan, tetapi kekristenan kita adalah kekristenan yang memang keluarga kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa menjadi anak atau keluarga kerajaan Allah? Yaitu dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa kehendaknya? Banyak sekali, ya, kalau kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan, ya, mengasihi Dia, ya, mengasihi sesama dengan praktek-prakteknya yang disederhanakan dalam kehidupan hari ke hari. Itu menjadi bagian di dalam hidup kita, ya, sebagai keluarga kerajaan Allah, ya. Tentunya sikap kita, perkataan kita, ya, sesuai dengan anggota keluarga kerajaan Allah. Misalnya bagaimana kehidupan seorang raja, demikianlah kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya. Bagaimana mentalnya, pola hidupnya, cara hidupnya, tentunya akan berbeda. Nah, kalau di sini Yesus sangat sederhana memberikan bagian, ya, untuk kita kerjakan apa? Lakukan apa yang menjadi kehendak Allah, ya. Dan barang siapa yang melakukannya itu, dialah ibuku, dialah saudaraku perempuan, dialah saudaraku laki-laki. Jadi hari ini kalau kita mengaku anak Allah, ya, kita keluarga Allah, pertanyaannya, sudahkah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu di dalam hidup kita? Kehendak Allah misalnya, sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, ya, dipakai oleh Allah untuk menjadi alat kemuliaannya, memberikan diri kita, ya. Sudahkah kita mengerjakannya? Sudahkah kita melakukan kehendak Allah? Misalnya kita mengasihi, ya, oke, sudah mengasihi. Sudahkah kita mengasihi dengan segenap pikiran, segenap jiwa, segenap hati? Atau masih setengah hati? Ini penting sekali di dalam hidup kita. Karena jika tidak demikian, maka kita bukanlah anggota kerajaan Allah. Mungkin kita hanya sekedar mengaku-ngaku, ya, bahwa kita ini adalah keluarga kerajaan Allah. Padahal kita sendiri tidak melakukan kehidupan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi di dalam diri kita masing-masing. Apakah hari ini kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai anak Allah, ya, mengakunya demikian, atau hamba Allah, begitu, ya. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan kehendaki? Ya, mari kita baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan nanti akan menolong, menuntun kehidupan kita. Apakah memang kita anak-anak kerajaan Allah atau anak yang lain? Kiranya Tuhan Yesus semakin menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk kita memastikan apakah kita anak kerajaan Allah, apakah kita anggota keluarga Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan identitas kami sebagai keluarga kerajaan Allah. Biarlah Engkau juga boleh menolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami, ya Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan ini, dalam perkataan, sikap hidup, kehidupan kami, kiranya menunjukkan sebagai orang-orang yang memang hidup sebagai anggota keluarga Allah. Tuhan Yesus, tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.